Masyarakat Bali diharapkan turut andil menjaga kelestarian dan kesucian gunung dan danau Batur. Oleh karena itu, segala pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan kawasan tersebut harus dihindari. Hal tersebut diungkapkan pengemong Pura Ulun Danu Batur, Jero Gede Batur, bersama perwakilan panitia karya di Pura Pasar Agung Batur saat mesi mekrama ke kantor Bali Pos. Saat ini kerusakan lingkungan telah terjadi di Gunung Batur maupun Danau Batur. Oleh karena itu, Pemprov Bali diharapkan melakukan langkah-langkah penyelamatan lingkungan, termasuk mendorong segenap komponen masyarakat lainnya untuk turut berpartisipasi. Gunung dan Danau Batur memiliki peran sangat penting terhadap kelangsungan alam dan manusia Bali. Jika kawasan suci itu tercemar atau rusak, sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali juga rusak. Kawasan tersebut merupakan hulunya Bali yang memiliki sumber air. Di kawasan gunung dan danau Batur terdapat beberapa pura dan situs-situs purba, serta 11 sumber mata air utama untuk kegiatan keagamaan umat Hindu di Bali. Jika sumber air Bali tidak dipelihara dengan baik, lambat laun makhluk hidup akan sengsara dan bahkan punah. Selain menyampaikan ajakan menjaga kelestarian gunung dan danau Batur, tak lupa Jero Gede Batur mengungkapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, khususnya Gubernur Bali Wayan Koster, sehingga pembangunan dan karya di Pura Pasar Agung Batur dapat berjalan dengan baik dan lancar. Diharapkan di bawah kepemimpinan Gubernur Koster, Bali tetap ajeg sesuai dengan Nangun Sat Kertih Loka Bali. Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Batur Wayan Absir. Investor sangat gencar mengincar kawasan Batur khususnya untuk pembangunan yang bersifat komersial. Oleh karena itu, pihaknya berharap Gubernur Koster mengambil sikap untuk mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat menahan diri untuk berinvestasi yang sifatnya merusak karena gunung dan danau di kawasan suci. Yang harus dilestarikan, yang harus tetap dijaga keindahannya. Itu pertama. Kedua, di wilayah kaldera Batur itu terdapat 11 petirtan, 11 sumber air suci yang sangat dimanfaatkan untuk umat Hindu seluruh Bali untuk menyelesaikan upacara-upacara yatnya yang terkenal dengan petirtan Pancoran Solas, yang di sana ada Tirta Tlaga Waje, Danu Gadang, Danu Kuning, Pura Jati, dan lain sebagainya. Begitu juga di kaldera Batur terdapat 11 pura tempat suci yang memang ada sejak dulu, yang kami sebagai Batur, sebagai desa tradisi yang harus melestarikan itu. Nah, maka dari itu harapannya mudah-mudahan semua masyarakat bisa menahan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernuansa harus merusak alam. Wayan Absir juga menyarankan setiap perencanaan pembangunan juga meminta pertimbangan desa adat. Hal ini sesuai dengan susastra Agama Raja Purana Pura Ulun Danu Batur yang memuliakan kawasan Gunung Batur dengan Danau Batur sebagai kawasan Taman Sari Ide Betari Dewi Danu. Mondris Tawan, Bali TV.